perempuan fi jawfil laili, di tengah malam. Kemudian ia membaca dalam surah itu atau surah yang lain. Ada di dalam surah As-Sajdah atau surah yang lain, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum sini ya'malun. Di As-Sajdah ayat 16, mimma razaqnahum yunfiqun. Sama, tujuannya adalah untuk menyemangatkan, membangkitkan semangat untuk supaya bisa melaksanakan qiyamul lail. Apa maksud tatajafa junubuhum? Mereka artinya meninggalkan, yaitu lambung-lambung mereka, anil madaji, dari tempat tidur. Orang pada sedang nyenyak tidur, tapi langsung dia bangun, nggak berbaring lagi. Yaitu sampai dikatakan apa tujuannya? Yad'una rabbahum, mereka berdoa, bermunajat di tengah malam kepada Tuhan mereka. Khaufan wa tama'a, penuh rasa takut, penuh ada rasa tamak. Apa tamak? Bukan tamak dengan harta dunia. Tamak ingin mendapat rahmat Allah, tamak ingin mendapat ampunan Allah, tamak ingin terselamatkan daripada azab Allah. Itu tamaknya. Kan kata tamak serakah ya. Kalau dilihat dari bentuk tulisan, tok bolong, mim bolong, ain nganga, atau kalau ain yang diikat anginnya bolong. Itu kalau tempat-tempat yang bolong bisa tertampung nggak? Bocor kan? Itu orang yang tomak tuh, kalau orang yang tomak dunia nggak cukup-cukup. Tuh artinya tomak gitu tuh, serakah. Nggak cukup, orang apa? Bolong, nggak tertampung. Toknya bolong, dari segitu saja bisa lihat orang yang tomak itu artinya nggak ada rasa cukupnya. Itu buruk sekali kalau tomak dengan dunia. Tapi kalau tomak dengan pahala bagus sekali. Walaupun Allah Ta'ala sudah ampuni, sudah berikan rahmat, tapi masih pingin dapat rahmat dari Allah. Kita tomak dunia apa tomak akhirat? Betul. Jujur. Tomak dunia, tomak akhirat. Dua-duanya bisa, tapi lebih. Kalau tomak dunia aja kita nggak ke akhirat, alhamdulillah. Tapi kita tomak akhirat juga, tapi tomak dunia jangan, sekedar. Yang penting untuk bisa melanjutkan kehidupan sehat afiat untuk cari ridha Allah. Itu aja tujuannya. Kita hidup tujuannya mencari ridha Allah. Kalau dapat ridha Allah, apapun amalan kita diterima. Kalau kita nggak dapat ridha Allah, untuk bilang mentali, amalan kita terbuang, tersingkirkan. Nah, jadi orang yang bangun di tengah malam, ia meninggalkan pembaringannya, dia tidak tempelkan tuh lambungnya dengan kasur, dia bangun semata-mata dia berdoa kepada Allah sambil muhasabah, sambil nangis, terus memikirkan daripada dosa-dosa yang lalu atau dosa yang dikerjakan. Pernah nggak kita sholat tahajud sambil nangis terus mikirin dosa? Sering, alhamdulillah. Kalau sering, alhamdulillah. Yang belum bisa nangis, gimana cara nangis? Pancing, dipancing supaya bisa nangis. Pikirin tuh musibah-musibah, hujan-hujan yang kita hadapi, kan sedih keluar, maka akan terus mengalir dan akhirnya kita minta taubat Allah. Kalau kita nggak pancing susah. Lain sama kalau kepancing. Kepancing gimana? Kalau orang-orang tuh, kalau dulu ada almarhum Allahyarham dari siapa yang zikir, ada Arifin Ilham. Jadi kalau zikir kan semua nangis. Kita nggak biasa nangis, ada orang di sebelah ikut nangis, sebelah pada nangis ikut nangis, karena kepancing tuh. Nggak apa-apa. Pernah nggak nangis sih? Terus tanya, pernah nggak nangis? Nangis karena dosa pernah nggak? Sering. Alhamdulillah. Karena dosa ya, bukan karena nggak punya duit, bukan karena susah hidup kan, tapi kenapa? Sering mana nggak punya duit, ingin dosa kalau nangis. Susahnya beda-beda tipis. Ya gitu. Jadi termasuk adalah orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lanjutnya di sini bahwasanya sholat yang paling baik adalah sholat Aki Daud, sholat Nabi Daud. Afdhalus sholati sholatu Aki Daud.
yang paling utama sholat adalah sholatnya Abi Daud, kata Nabi Muhammad SAW. Kana yanamu nisfal lail, kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu. Adalah dia kalau tidur setengah malam, bangun sepertiganya dan tidur seperenamnya. Artinya dibagi 3. Kalau di satu malam dibagi 3, 2/3 malam untuk istirahat, 1/3 malamnya untuk terus ibadah. Dari jam berapa kira-kira 1/3 malam? Jam 3 umumnya. Jam 2 lebih baik dari jam 2. Tergantung tidurnya. Jadi kalau kita tidur kan malam dibagi 3. Pertama kita tidur jam 8. Maka 8, 9, 10, 11. Berarti 3 jam. Gitu kan? 8, 9, 10. Jadi 11 itu seperti 1/3 malam. Lalu 12, 13, 1. Iya. 12, 1, 2. Sepertiga malam. Jadi ada 2 tuh. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Jadi kita ambil artinya kalau emang sholatnya jam 8, atau kalau kita ambil dibagi-bagi 8, kalau habis isya aja setengah 8. Ambil setengah 8, itu bisa dibagi 3. Jadi kira-kira setengah 3 gitu. Kalau misal sepertiga malamnya setengah 3, karena malam dibagi 3. Itu dari mulai setengah 8 aja ngitungnya. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau setengahnya berarti ada di setengah 3 gitu. Sepertiga malamnya. Maka dikatakan orang yang sholat malam itu, maka walaupun sholatnya gak banyak, hanya sekedar berapa? Sholat itu man qama minal laili qadra hallabashatan kataba min qawamil lail. Barang siapa melaksanakan sholat malam, lamanya gak lama, sekedar selama apa? Perasan orang memeras susu sapi atau susu kambing. Terus itu susunya apa? Memeras susu kambing itu serut itu dari atas terus. Walau hanya sampai akhir tuh kira-kira ada gak tuh 5 menit atau 10 menit memeras susu kambing atau susu sapi. Ini nggak sebut, tapi kambing di sini susu kambing. Kira-kira ada 10 menit atau 5 menit. Pernah nggak memeras susu kambing? Ini orang Kober yang banyak kambing. Belum pernah memeras susu kambing? Kali-kali coba ukuran, eksperimen gitu. Harus ada gitu. Berapa lama tuh ukuran kita memeras susu kambing sampai selesai kosong? Walau hanya dia sholat malam sekedar memeras susu kambing, itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Artinya walau 1-2 rakaat kita sholat malam, selesai langsung tidur lagi, nggak apa-apa. Jangan diartikan sholat malam itu harus 10 rakaat, harus misalnya 4 rakaat, harus 6 rakaat. Kan bagaimana bagian-bagiannya? Ada menganjurkan 4 rakaat 2 kali salam. Ada menganjurkan 6 rakaat 3 kali salam. Ada menganjurkan 4 sholat atau 8 rakaat 4 kali salam. Ada menganjurkan 10 rakaat 5 kali salam. Dan ada yang 20 rakaat 10 kali salam. Pilih yang mana? Pilih yang 2 rakaat ya. Sekali peres itu. Nah, jadi ukuran itu, walau katanya barang siapa melaksanakan qiyamul lail qadra halbil, sama dikatakan kutiba min qawamil lail, dicatat seperti dia sholat malam sepanjang malam. Ya Allah, padahal cuma seperesan, 1 kali peresan susu kambing. Qawamil lail seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Gimana sholat yang 20 rakaat? Bagaimana yang pakai 10 rakaat? Lebih lagi tuh pahala. Kita jangan lihat pahala, karena Allah. Udah sering belum kira hajatnya? Belum biasakan yang belum terbiasa, walau hanya 2 rakaat.